Anak perempuan kecil itu setiap hari membawa ayahnya ke kios BBQ untuk mencari calon ibu. Tiba-tiba, seorang wanita cantik berkaki panjang duduk di depan mereka. Tanpa basa-basi, dia langsung mengambil sate di meja dan mulai makan. Pemuda itu belum sempat berbicara, sudah ditutup mulutnya oleh putrinya. Namun, saat itu sekelompok preman mengejar mereka. Mereka ingin menangkap wanita itu untuk diberikan kepada bos mereka sebagai mainan. Namun, anak perempuan kecil itu memperingatkan mereka untuk melepaskan kakak cantik itu. Melihat preman yang tidak mengerti keadaan, anak perempuan kecil itu segera bertindak untuk mengajarkan mereka sopan santun. Dia mengonfirmasi mereka bahwa jika mereka bergerak lagi, dia akan menghancurkan pergelangan tangan mereka. Namun, preman itu tidak hanya tidak menyesal. Wanita cantik itu segera berterima kasih kepada pemuda itu. Tetapi dia langsung ingin membawa putrinya pergi tanpa bicara lagi. Anak perempuan kecil itu langsung meraih tangan wanita cantik itu. Dia langsung membela ayahnya. Setelah itu, dia memberi salam dan pergi. Ini adalah penemuan yang mengejutkan bagi wanita cantik itu. Di atas catatan yang diberikan oleh anak perempuan kecil itu tertulis sebuah alamat. Kemudian, dia mengikuti alamat itu dan menemukan villa besar ini. Saya mengira itu adalah rumah sewa yang diperkenalkan oleh anak perempuan kecil. Tanpa disadari, ini adalah rumah si pemuda. Tiba-tiba, dia merasakan bau keringat yang menyengat dari tubuhnya. Jadi, dia melepas pakaiannya untuk mandi dengan baik. Namun, di detik berikutnya, si pemuda tiba-tiba masuk. Saat itu, wanita itu langsung mengenali si pemuda. Hingga anak perempuan kecil itu mendengar suara dan muncul. Wanita cantik itu baru menyadari bahwa ini adalah rumahnya. Untungnya, anak perempuan kecil itu segera menjelaskan. Dia bilang bahwa dia tidak memiliki ibu sejak kecil. Dia ingin mencarikan istri untuk ayahnya. Wanita cantik itu merasa kasihan, jadi dia tidak mempermasalahkannya lagi. Saat itu juga, si pemuda bertanya pada wanita itu bagaimana dia bisa masuk. Namun, dia langsung mengeluarkan sebuah kontrak. Dia mengklaim bahwa dia adalah penyewa di sini. Melihat rumah ini begitu diminati, si pemuda pun segera ingin menaikkan harga sewanya. Namun, wanita itu mengoncomnya jika dia berani menaikkan harga seenaknya. Dia akan memposting video yang mengekspos tindakan pemuda itu. Sementara itu, wanita cantik di samping juga menyatakan ingin tinggal di sini. Selain itu, akan ada seorang ahli gratis yang lebih aman. Dengan demikian, ketiga orang itu pun mencapai kesepakatan. Setelah itu, si pemuda menyiapkan makan malam yang mewah. Untuk merayakan bahwa mereka terikat menjadi teman sekamar. Dan secara aneh, mereka terbaring bersama. Hingga anak perempuan kecil itu membangunkan ayahnya. Dia baru menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Kemudian, pemuda itu datang untuk wawancara di perusahaan. Dia secara kebetulan bertemu dengan ketua Yunhao Group. Kenapa menghela napas, tuanmu? Kiao ke-9. Apakah kamu datang untuk wawancara? Baiklah, saya mengerti. Guru Wang, Tong-Tong bukan anak seperti ini. Aku akan segera ke sana. Jangan-jangan, ada yang terjadi dengan Tong-Tong. Di mana orang-orangnya? Orang tua gadis sialan ini belum datang. Nyonya Li, jangan marah. Saya sudah memberitahu tuanmu. Dia akan segera datang. Diam, ini bukan putramu yang dipukul. Ini sekolah elit. Sekarang semua orang yang tidak berguna bisa datang. Sampai suami saya datang. Pasti buat dia pecat anak perempuan sialan kalian itu. Tong-Tong, segera minta maaf kepada Nyonya Li dan teman sekelas tahun kedua. Saya tidak. Jangan bicara tentang Zhang Erniu. Berhenti. Tuan Zhang, apakah Anda baik-baik saja? Kepala sekolah, saya butuh penjelasan. Lihat apa yang kau buat. Guru Wang, mulai hari ini, kau dipecat. Dan juga penyesalanmu yang suka kekerasan ini. Jika tidak meminta maaf, aku akan memecatnya. Itu anak dari keluarganya. Pertama-tama kau dihina. Zhang Xiaoyu juga berkata jujur. Anakku sudah berubah. Hanya karena ada orang tua kasar sepertimu. Dia menjadi buruk. Selain itu, aku tidak ingin putrimu merusak reputasi les privat saya. Biarkan anak bermasalah ini tinggal. Nantinya, siapa yang akan mempercayakan anaknya kepada kita? Selain itu, dan kau tidak melihat siapa Zhang Erniu. Siapa putrimu? Tuan Zhang. Tapi dia adalah pemegang saham mayoritas di les privat kami. Kamu itu siapa? Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Tuan Zhang? Tuan Zhang, bukankah kamu sangat kuat? Kuat tidak ada gunanya. Seperti kalian yang merupakan rakyat jelata miskin yang rendah. Sekelompok yang tidak punya kekuasaan. Sampah yang hidup di bawah lapisan masyarakat. Juga pantas bersaing dengan saya. Hari ini saya katakan di sini. Segera bawa putrimu dan pergi dari sini. Jika tidak, saya akan membuatnya tidak bisa sekolah seumur hidup. Tentu saja. Jika ingin tinggal, itu juga boleh. Kamu harus berlutut bersama putrimu dan minta maaf padaku. Saya bisa minta maaf. Saya juga bisa memberikan ganti rugi. Negosiasikan syarat dengan saya. Sialan kamu. Saya beri kamu dua pilihan. Berlutut dan minta maaf. Keluar dari South City. Saya sarankan kamu. Sebaiknya kamu tahu batas. Apakah kamu mengonfirm saya? Apakah kamu tahu siapa saya?
Saya adalah manajer Yunhao Group. Sepupuku adalah raja bawah tanah dan kepala kelompok kelinci di kota selatan. Percaya atau tidak, hanya dengan satu kata dari saya akan membiarkanmu membawa putrimu. Belum ada janji. Siapa yang membuat putri saya, Tong-Tong, sedih? Mereka bilang saya tidak punya ibu. Tidak apa-apa, Tong-Tong. Tante akan membantumu. Jangan, ini urusan rumah tangga saya sendiri. Urusan rumah tangga. Jadi, apakah kita tinggal bersama? Ya tinggal bersama. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Astaga, Tuan Qiao adalah orang kaya dengan kekayaan ratusan miliar. Ketua Dewan Direksi Yunhao Group. Pria yang mengejar Tuan Qiao. Bisa berbaris dari timur kota ke barat kota. Tidak disangka tinggal serumah dengan seorang pria. Dan dia adalah pria milik Liua. Karena kita sudah tinggal bersama. Urusan keluargamu adalah urusanku. Seperti kalian yang merupakan rakyat jelata yang hina. Saya mengatur. Kau takut menimbulkan masalah. Aku akan datang. Siapapun yang berani mengganggu Tong-Tong, itu sama saja melawan Qiao Qingwan. Benar sekali. Berani sekali mengatakan itu tentang Tong-Tong. Sungguh keterlaluan. Ayokah Qiao Qingwan, mari kita membela Tong-Tong. Bukankah kalian disuruh keluar dari bimbingan belajar? Akhirnya paham. Jika begitu, cepatlah berlutut padaku. Berani sekali mengatakan itu tentang Tong-Tong. Sepertinya kau memang sudah tidak sabar hidup. Sialan ini, aku sedang bertarung denganmu. Ibu, Tuan Qiao sudah punya putri. Ini tidak mungkin. Bukankah boleh punya ibu angkat? Aku tidak peduli apakah kamu ibu angkat atau ibu kandungmu. Kau brengsek, berani sekali menamparku. Sepertinya kamu sudah tidak sabar hidup. Bagaimana ini? Terlalu bodoh. Tidak boleh sembarangan memukul di sini. Masih punya muka? Ya, api saja belum menyala. Aku tidak ingin penggemarku melihat diriku yang begitu kasar. Kau brengsek. Sampai-sampai terdiam karena marah. Saudariku luar biasa. Keren, kan? Bajingan. Masih bengong saja, apa? Kelas tambahan selama 5 tahun. Apakah kamu masih ingin membukanya? Cepat buang orang-orang ini. Buang mereka dariku. Iya. Sayang, cepat. Buang mereka dariku. Aku ingin tahu siapa yang berani. Dia ingin membuangku. Siapa yang memberikan tanggung jawabmu? Aku sudah memberikan. Saya adalah manajer di grup Yunhao. Kelas tambahan ini. Ini adalah yang disponsori oleh Yunhao Group kami. Di sini, Yunhao Group adalah segalanya. Nona, ini adalah kelas tambahan. Bukan kalian. Begitu arogan. Dan kau sampah mati ini. Apakah kamu masih ingin bekerja di Yunhao Group? Lihatlah dirimu, seperti apa dirimu. Hanya dengan riwayat hidupmu yang jelek itu. Bahkan anjing pun akan menggelengkan kepala. Kamu jangan mimpi. Tidak punya pekerjaan. Orang tua, kamu bilang dia tidak punya pekerjaan. Sombong. Bukan kalian ini. Jangan salahkan saya jika resume saya tidak cocok. Aturan terbaru di tempat les kita. Harusnya sudah tahu kan? Setiap keluarga siswa harus memiliki pekerjaan yang sah, agar bisa terus belajar di sini. Wakil kepala sekolah. Aku akan segera menemukannya. Tidak perlu. Kamu datang sekarang sudah cukup. Saya bisa mengumumkan secara resmi lebih awal. Mo Tong-Tong, dikeluarkan dari sekolah kita. Cepat bawa putri sihir kecilmu. Pergi sana. Jangan buat siswa di tempat les kami jadi rusak. Siapa bilang dia tidak punya pekerjaan? Kamu sedang bercanda? Hanya mereka yang bisa menemukan pekerjaan. Kamu sedang bermain-main? Kamu pikir saya tertarik dengan orang yang meremehkan orang lain seperti kamu? Pria menjijikan bercanda. Dia tidak hanya punya pekerjaan, tapi harus kamu yang mengundangnya secara langsung. Lagi pula dia adalah atasanmu. Dan atasan pula. Saya juga mengundangnya secara langsung. Kamu sedang bercanda? Hanya dia. Kamu lihat dia dari atas sampai bawah. Bahkan saya tidak bisa membeli sepasang kaos kaki. Bahkan mengundang secara langsung. Dan dia masih atasanku. Kamu bercanda terlalu jauh. Apa kamu pikir hari ini adalah April Mop? Sepupu, saya segera datang. Saya sudah bilang, bahkan orang yang tidak berguna ini bisa masuk ke grup Yunhao kami. Aku akan melompat dari gedung sekarang. Sudah datang. Apa? Mengapa? Zhao, pengawas, dengan hak apa? Menggelengkan kepala saat melihat kivinya. Dia bahkan, baik, saya mengerti. Kamu besok pergi ke perusahaan untuk mulai bekerja ya. Kakak, kamu pasti seorang dewi. Sangat hebat ya. Benar-benar seperti sihir yang luar biasa. Ini semua adalah kemampuan Tuan Mo. Melahirkan seorang putri yang begitu imut. Memiliki pekerjaan juga tidak ada gunanya. Anaknya melanggar peraturan sekolah. Tetap saja diusir. Mengapa? Dengan saya adalah wakil kepala sekolah. Sekolah aristokrat yang lusuh.
Wakil kepala sekolah yang tidak berguna. Membuat kamu sombong seperti ini. Sekarang bahkan babi pun bisa jadi wakil kepala sekolah. Anda para investor. Takutnya bahkan lebih buruk dari babi. Anak nakal ini. Apakah kamu percaya? Dalam sekejap saya bisa menelpon. Dan mengakuisisi ini. Sekolah aristokrat yang tidak berguna. Membuatmu pergi. Gadis kecil. Saya tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Kamu lihat dirimu. Seluruh tubuhmu. Jika dijumlahkan juga tidak sampai. Pakaian seharga 100 yuan. Cepat selesaikan siaran langsungmu. Hidup dengan baik. Berpura-pura di sini. Apa kamu layak? Berani kamu menghina saya? Dengan dasar apa? Aku membutuh. Jangan berisik. Terima kasih atas sambutannya. Masalah ini, aku akan menyelesaikannya sendiri. Bagaimana menyelesaikannya? Hanya kalian ini. Rakyat jelata yang paling rendah dan kasar. Masih ingin belajar di sekolah elit. Ah si Alan, aku akan membeli sekolahmu sekarang. Maaf, ponsel Anda terutang. Harap segera lakukan pembayaran. Hampir saya lupa. Saya pergi dari rumah karena penasaran. Kartu bank saya sudah diblokir. Sangat memalukan. Bukankah kamu mau mengakuisisi sekolah kami? Kamu akuisisi saya. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa membayar tagihan telepon. Saya benar-benar merasa takut. Saya pikir kamu adalah orang penting. Baiklah, Xing Yu. Segera buat kontraknya. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Dua badut tidak berguna ini. Itu adalah Tuan Muda. Kepala sekolah Fu dan Tuan Zhang, kan? Kalian sudah dipecat dari grup. Ayo buat kontraknya.